1 hari penuh. Apalagi yang mau didebatin sama Aris, Riz. Seorang Aris aja udah dibantu oleh Profesor Siti Fadila Supari gitu loh, Riz. Mau kasih kesempatan ke Mas Aris atau ke Bu Siti lagi nih sebagai Silakan, Riz. Ya, tadi disampaikan memang bagaimana cara pandang masyarakat ya, termasuk paslon-paslon lain. Tapi kalau dari kami sendiri, kami memang fokus terhadap strategi yang kami lakukan sendiri, tidak termasuk berpengaruh tokoh nasional kan juga ada. bertemu tokoh lain gitu kan, yang itu sudah dilakukan jauh lebih dulu Mas Pram dan Bang Dul. Memang kami meyakini ada sebab ada akibat. Ya, tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa sebab. Maksudnya? Alhamdulillah. Mungkin tadi disinggung oleh Mbak Sheryl pertama bahwa menyinggung Litbang Kompas. Alhamdulillah pagi ini rilis Litbang Kompas ya yang dibiayai khusus oleh lembaga Kompas sendiri menghasilkan per Oktober ya elektabilitas Mas Pram sudah menyalip Kang Emil di angka 38%, sementara 34% Kang Emil. Nah ini alhamdulillah kami bersyukur, dan tadi malam juga kami juga mendapatkan kabar yang alhamdulillah juga ya, karena Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia Persevi, lembaga yang berwenang untuk Jatuh sanksi maksudnya? Melindungi atau menaungi berbagai lembaga survei ya yang terdaftar, yaitu menyampaikan bahwa Lembaga Survei Indonesia LSI yang per Oktober menangkan ya, Mas Pram dan Bang Dul dengan 41% dan Kang Emil 37%, terbukti valid datanya dan benar dalam melakukan metode survei. Sementara Poltreking yang dalam hasil surveinya yang dipublis 1 hari kemudian setelah LSI, kita tidak melibatkan survei hari ini ya, tetapi itu 51%, 37% kayak 36 Mas Pram itu terbukti tidak bisa dipertanggungjawabkan datanya dan salah. Sekali lagi saya ingatkan, Riz, kita nggak ada pihak ya betul ya. Ya itu tetapi memang tinggi, betul gitu. Jadi yang menyatakan Mas Pram itu menang itu survei valid, yang sementara Poltreking yang menyatakan Kang Emil itu menang itu terbukti tidak bisa dipertanggungjawabkan datanya oleh Persepi. Tadi malam itu resmi ya. Jadi memang kita melihat ada tren kenaikan elektabilitas yang luar biasa dari Mas Pram dan Bang Dul ya, dari angka 20-an sampai hari ini unggul ada yang 41, sementara Kang Emil penurunan yang cukup drastis dari di atas 50% sampai hari ini di angka 34%. Makanya Anda nggak perlu lagi ketemu tokoh nasional. Bukan lagi, seperti itu. Kalau kita ngomong ini berkaitan dengan bertemu tokoh nasional. Jauh sebelum Mas Pram, sebelum Kang Emil melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh, Mas Pram juga sudah bertemu dengan berbagai macam tokoh ya. Mas Anies misalnya sudah bertemu di CFD secara tidak sengaja. Seperti itu kan, berdiskusi. Yang kemudian mungkin setelah itu ditindaklanjuti oleh banyak pendukung-pendukung atau elemen-elemen Mas Anies itu yang berjalan bersama kami ya, mendukung kami, kemudian memberikan masukan-masukan terkait dengan visi misi, dan itu memang sudah tercermin sekali. Misalnya itu melanjutkan JIS, kemudian melanjutkan Jaklingko RP 0. Kalau udah ada rencana bertemu lagi dengan Mas Anies selain di CFD, sama Pak Prabowo ada nggak? Untuk Pak Prabowo, mohon maaf ya, ini saya harus berbicara fakta. Pak Prabowo kan kerja 10 tahun kata Bu Siti Fadila tadi. Saya harus berbicara fakta ya. Alhamdulillah kami sudah sempat bertemu duluan pada masa periode pilkada ini. Mas Pram itu dengan Pak Prabowo langsung di rumahnya ya bertemu. Jadi di belakang layar waktu pas enggak on record. Waktu pas pemanggilan para menteri kan Mas Pram datang, dan Mas Pram menyampaikan salah satu isi pertemuannya yaitu Mas Pram mendoakan Pak Prabowo menjadi presiden yang akan dilantik segera. Kemudian Pak Prabowo juga mendoakan Mas Pram di pilkada Jakarta. Ya, Pak Prabowo mendoakan Mas Pram juga di pilkada Jakarta. Artinya ada sinergitas memang. Dan mohon maaf kalau kita melihat tradisi atau budaya Jawa ya. Orang yang kalau kita kenal Mas Pram dan Pak Prabowo sama-sama orang Jawa misalnya, orang yang diterima di rumah itu biasanya lebih dekat hubungannya dibandingkan di tempat umum gitu kan. Nah ini kan kita banyak melihat seperti itu. Lebih intimate begitu ya. Lebih intimate ya? Dan biasanya kalau misalnya kita sudah sering ketemu, sudah dekat, itu kalau habis bertemu nggak perlu diposting-posting. Gitu kan. Karena sudah akrab gitu kan. Nah kemudian kalau Pak Jokowi ya jelas. Kalau Pak Jokowi sudah jelas ya. Hubungannya juga Mas Pram juga sudah baik. Makan malam, makan siang sudah sering sama Pak Jokowi, sudah biasa gitu kan. Juga waktu pas Mas Pram dicalonkan oleh PD Perjuangan, didaftarkan KPU oleh Hanura juga, itu Mas Pram, ya? Menghadap dan juga ditelepon oleh Pak Jokowi untuk silahkan maju Mas gitu. Jadi tidak ada hubungan yang tidak baik lah antara pertemuan di muka publik ya nggak apa-apa juga. Kan gitu udah tinggal telepon dan tinggal WA gitu. Jadi memang. Jadi pertemuan di muka publik tuh apa tuh?
Ya mungkin ya. Tadi kan kita nggak bisa melihat macam-macam. Saya tidak mau mengkomentari, ya kan. Saya tidak mau mengkomentari. Tetapi kalau saya komentari, tapi ya, pertemuan nggak ada komentari. Iya, mungkin kan ada hubungannya, ya kan. Karena memang kalau misalnya tren elektabilitas naik itu sulit kalau Tapi sejalan nggak turun. sama Kalau sudah Bu Siti turun Fadila? sulit naik lagi. Biasanya begitu. Kepanikan, kekhawatiran itu yang akhirnya membuat ada pertemuan di muka publik. Iya, saya itu bisa ditanyakan ke Mbak Sheryl ya. Kalau masalah kepanikan Udah dijawab, lain Mbak ya. Sheryl, Nah, udah masalahnya kalau kami memang fokus ke masyarakat ya. Oke. Hasil dari pertemuan ke masyarakat, Bawaslu menyatakan apa? Bawaslu menyatakan bahwa secara kuantitas, secara jumlah, Mas Pram dan Bang Duli ini adalah paslon yang paling sering terjun dan melakukan kegiatan bersama masyarakat, ya kan? Oke. Kemudian ini bisa tercermin juga dari dukungan berbagai elemen masyarakat, Forkabi, FBR, para habaib, para ulama, gitu kan? Kemudian beberapa ketum Jakmania dan juga Dedengkot Jakmania beberapa kali hadir, ya, ketika acara Mas Pram bertemu masyarakat hadir ya. Itu apakah itu deklarasi kan memang belum. Tetapi kan apakah bentuk dukungan atau ya, tetapi kan bisa ditanyakan saja langsung gitu kan ke Pak Diki itu ya kan. Nah, tetapi saya melihat seperti ini bahwa kalau tren elektabilitas sudah naik, itu biasanya sulit turun. Kalau sudah turun biasanya sulit naik. Ini biasanya berkali-kali nih. Nah, ini mungkin berkaitan dengan banyak ada paslon yang akhirnya melihat hal ini harus bermanuver ke sana kemari, gerubak-gerubuk. Tapi ini cukup percaya diri kayaknya nih ya, kalau gitu kan. Ujung-ujungnya sih satu kata, panik tadi. Ya enggak. Oke, Riz, kita tentang poinnya, Riz. Saya ke Bu Siti Fadila. Bu Siti, ini kalau misalnya Aris udah nyinggung-nyinggung soal survei, Bu. Nah, pada kenyataannya nomor 2 ini surveinya paling buncit. Ya, paling saya nggak mau ya. mengatakan itu, tapi kira-kira bisa nggak terdongkrak, Bu, paslon 2 ini, Bu? Kalau berdasarkan survei, ya mestinya kita memang tidak punya konsultan politik. Otomatis kita tidak punya konektivitas dengan surveyor manapun saja. Nah, kalau mudah-mudahan kalau Kompas saya nggak tahu ya, apa Kompas itu juga independen apa tidak. Tapi memang cara dari independen memang sangat berbeda dengan paslon-paslon yang lain. Yang dari partai kan semuanya tuh serba lengkap. Tapi kalau kita kan memang betul-betul dari rakyat jelata, jadi tidak mempunyai hal-hal yang dipunyai oleh paslon independen. Cuman ya kita hati-hati jangan sampai menyinggung suatu kepercayaan. Misalkan tadi pada paslon 1 itu kepleset ngomong tentang Nabi Muhammad. Ya, paslon 3 juga ada keplesetnya. Pak Pramono Anung itu menghilangkan program mengaji setelah maghrib yang dulu dibikin oleh Pak Anies. Nah, apa ya itu anaknya anak apa ya tidak memperhatikan itu. Nah, jadi ini dua-duanya memang menyinggung umat Islam lah ceritanya. Nah, kalau independen yang kita turutkan adalah memang kita selalu mendekat pada rakyat. Memang tidak seperti terekspos seperti paslon-paslon yang lain ya, itu saya akui. Ya, kita memang langsung terjun ke masyarakat terus, dan kami mempunyai gambar-gambar bukti-bukti itu ya, tapi cuma di medsos gitu. Nah, tidak seperti meriahnya paslon-paslon karena memang paslon-paslon kan banyak uangnya, kita tidak banyak uangnya. Nah, cuman kita meyakinkan pada masyarakat bahwa kalau calon independen itu nanti kepilih jadi gubernur, maka gubernur itu akan bisa memimpin yang sangat dekat dengan rakyat karena tidak dicawe-cawein oleh partai. Nah, kalau dicawe-cawein oleh partai, pasti nanti kalau jadi gubernurnya tidak bisa berdiri dengan tegak karena punya utang dengan orang-orang atau golongan-golongan yang dulu mendukung. Nah, itu yang kelemahan dari petugas partai. Sekarang kelihatannya meriah, tapi begitu jadi gubernur utang. Pada waktu kampanye, baik, utang pada waktu ini, nah itu kelebihannya independen. Baik. Itu kelebihannya independen. Oke, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita mau ke Mbak Sheryl ya. Ini tadi dikatakan bahwa ya nggak perlulah ada pertemuan di muka publik, kan tinggal telepon, tinggal WhatsApp. Buktinya juga ujung-ujungnya ini elektabilitas dari paslon 3 naik terus. Nah, tanggapannya seperti apa ya? Kita akan hadirkan saat lagi, tetap bersama kami.